kita akan kita akan melangsungkan perkuliahan pada blok reproduksi, yaitu tentang fisiologi organ reproduksi wanita. Nah, sebetulnya saya lihat di rincian jadwal fisiologi ini sebaiknya diberikan setelah kalian mendapatkan refreshment kembali tentang anatominya gitu ya. Nah, apakah Dokter Adit sudah memberikan tentang anatominya atau memang eh, diurut sesuai di jadwal itu belakangan dari fisiologi justru? Saya waktu ini belum sempat mengoreksi. Harusnya Dokter Aditya yang memberikan duluan tentang anatomi organ reproduksi wanita. Apakah sudah diberikan anatominya? Mohon izin dokter untuk dokter Adit sesuai dengan jadwal setelah lecture ini langsung dokter Adit anatomi dokter. Oke, sebaiknya diterdik duluan. Harusnya saya lupa koordinasi kemarin dan lupa juga saya memberikan masukan ke Prodi. Jadi ya enggak apa-apa ya, karena kalian sebetulnya sudah mempelajari struktur organ reproduksi pria maupun wanita pada blok siklus hidup ya, kalau tidak salah ya di semester 2 ya. Nah, itu eh, s- mirip, artinya sama saja, walaupun di beberapa hal kita lakukan penekanan. Nah, ini anggap sebagai suatu refreshment kembali ingatan adik-adik mengenai topik anatomi dan fisiologi organ reproduksi wanita. Karena yang prianya nanti ada di beberapa rincian eh, jadwal pembelajaran blok selanjutnya di blok reproduksi. Jadi blok reproduksi merupakan suatu blok yang cukup besar juga SKS-nya, namun cukup mudah untuk dipahami saya kira. Karena banyak hal di sini yang cukup menarik, yang sangat aplikatif tentunya, dan banyak nanti berkaitan dengan bagaimana nanti adik-adik pembelajarannya di klinik di tahapan profesi ya. Jadi blok reproduksi juga di Google kemarin kita sudah lakukan beberapa review, tapi itu untuk kurikulum yang berikutnya di tahun 2025 untuk adik-adik untuk adik tingkatnya nanti untuk adik-adik masih memakai kurikulum 2019. Sebenarnya itu tidak artinya tidak ada yang mana baik dan buruk itu tidak, itu hanya penyesuaian dari segi bagaimana perkembangan di dunia kedokteran juga demikian. Baik, Dewayu, kita mulai dengan materi satu ya, mohon disimak. Bisa di-share dulu video yang saya sudah share, yaitu tentang bagaimana siklus menstruasi ya. Karena itu adalah inti daripada fisiologi reproduksi wanita. Baik dokter, mohon izin menyiapkan share screen Mm-mm. terlebih dahulu ya dokter. Ya, videonya dulu, Dewayu. Ya dokter, apakah sudah terlihat ya dokter? Sudah? Baik Oke, dokter. silakan di-play. Suaranya belum. Ini diulang dulu suaranya. Mohon tunggu sebentar ya dokter. The menstrual cycle refers to the regular changes in the activity of the ovaries and the endometrium that make reproduction possible. The endometrium is the layer of tissue lining the inside of the uterus. This lining consists of a functional layer, which is subject to hormonal changes and is shed during menstruation, and a thin basal layer, which feeds the overlying functional layer. The menstrual cycle actually consists of two interconnected and synchronized processes. The ovarian cycle, which centers on the development of the ovarian follicles at ovulation, and the uterine or endometrial cycle, which centers on the way in which the functional endometrium thickens and sheds in response to ovarian activity. Menarche, which refers to the onset of the first menstrual period,
usually occurs during early adolescence as part of puberty. Following menarche, the menstrual cycle occurs on a monthly basis, pausing only during pregnancy until a person reaches menopause, when her ovarian function declines and she stops having menstrual periods. The monthly menstrual cycle can vary in duration from 20 to 35 days, with an average of 28 days. Each menstrual cycle begins on the first day of menstruation, and this is usually referred to as day 1 of the cycle. Ovulation, or the release of the oocyte to the ovary, usually occurs 14 days before the first day of menstruation. In other words, 14 days before the next cycle begins. So for an average 28-day menstrual cycle, this means that there are usually 14 days leading up to ovulation, in other words, the pre-ovulatory phase, and 14 days following ovulation, i.e. the post-ovulatory phase. During these two phases, the ovaries and the endometrium each undergo their own set of changes, which are separate but related. For the ovary, the 2 weeks leading up to ovulation is called the ovarian follicular phase, and this corresponds to the menstrual and proliferative phases of the endometrium. Similarly, the 2 weeks following ovulation is referred to as the ovarian luteal phase, which also corresponds to the secretory phase of the endometrium. So let's first focus on the pre-ovulatory period, starting with the ovarian follicular phase. This phase starts on the first day of menstruation, represents weeks 1 and 2 of a 4-week cycle. The whole menstrual cycle is controlled by the hypothalamus and the pituitary gland, which are like the masterminds of reproduction. The hypothalamus is a part of the brain that secretes gonadotropin-releasing hormone, or GnRH, which causes the nearby anterior pituitary gland to release follicle-stimulating hormone, or FSH, and luteinizing hormone, or LH. Before puberty, gonadotropin-releasing hormone is released at a steady rate, but once puberty hits, gonadotropin-releasing hormone is released in pulses, sometimes more and sometimes less. The frequency and magnitude of the gonadotropin-releasing hormone pulses determine how much follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone will be produced by the pituitary. These pituitary hormones control the maturation of the ovarian follicles, each of which is initially made up of an immature sex cell, or primary oocyte, surrounded by layers of theca and granulosa cells, the hormone-secreting cells of the ovary. Over the course of the follicular phase, these oocyte-containing groups of cells, or follicles, grow and compete for a chance at ovulation. During the first 10 days, theca cells develop receptors and bind luteinizing hormone, and in response, secrete large amounts of the hormone androstenedione, an androgen. Similarly, granulosa cells develop receptors and bind follicle-stimulating hormone, and in response, produce the enzyme aromatase. Aromatase converts androstenedione from the theca cells into 17-beta-estradiol, which is a member of the estrogen family. During days 10 through 14 of this phase, granulosa cells also begin to develop luteinizing hormone receptors, in addition to the follicle-stimulating hormone receptors they already have. As the follicles grow and estrogen is released to the bloodstream, increased estrogen levels act as a negative feedback signal, telling the pituitary to secrete less follicle-stimulating hormone. As a result of decreased follicle-stimulating hormone production, some of the developing follicles in the ovary will stop growing, regress, and die off. The follicle that has the most follicle-stimulating hormone receptors, however, will continue to grow, becoming the dominant follicle that will eventually undergo ovulation. This dominant follicle continues to secrete estrogen, and the rising estrogen levels make the pituitary more responsive to the pulsatile action of gonadotropin-releasing hormone from the hypothalamus. As blood estrogen levels start to steadily climb higher and higher, the estrogen from the dominant follicle now becomes a positive feedback signal. That is, it makes the pituitary secrete a whole lot of follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone in response to gonadotropin-releasing hormone. This surge of follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone usually happens a day or two before ovulation and is responsible for stimulating the rupture of the ovarian follicle and the release of the oocyte.
You can think of it this way. For most of the follicular phase, the pituitary saves its energy. Then when it senses that the dominant follicle is ready for release, the pituitary uses all its energy to secrete enough follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone to induce ovulation. While the ovary is busy preparing an egg for ovulation, the uterus is preparing the endometrium for implantation and maintenance of pregnancy. This process begins with the menstrual phase, which is when the old endometrial lining, or functional layer, in the previous cycle is shed and eliminated through the vagina, producing the bleeding pattern known as the menstrual period. The menstrual phase lasts an average of 5 days and is followed by the proliferative phase, during which high estrogen levels stimulate thickening of the endometrium, growth of the endometrial glands, and emergence of spiral arteries from the basal layer to feed the functional endometrium. Rising estrogen levels also help change the consistency of the cervical mucus, making it more hospitable to incoming sperm. The combined effects of this spike in estrogen on the uterus and cervix help to optimize the chance of fertilization, which is highest between day 11 and day 15 of an average 28-day cycle. Following ovulation, the remnant of the ovarian follicle becomes the corpus luteum, which is made up of luteinized theca and granulosa cells, meaning that these cells have been exposed to the high luteinizing hormone levels that occurred just before ovulation. Luteinized theca cells keep secreting androstenedione, and the luteinized granulosa cells keep converting it to 17-beta estradiol, as before. However, luteinized granulosa cells also respond to the low luteinizing hormone concentrations that are present after ovulation by increasing the activity of cholesterol side chain cleavage enzyme, or P450-SCC for short. This enzyme converts more cholesterol to pregnenolone, a progesterone precursor. So luteinized granulosa cells secrete more progesterone than estrogen during the luteal phase. Progesterone acts as a negative feedback signal on the pituitary, decreasing release of follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone. At the same time, luteinized granulosa cells begin secreting inhibin, which similarly inhibits the pituitary gland from making follicle-stimulating hormone. Both of these processes result in a decline in estrogen levels, meaning that progesterone becomes a dominant hormone present during this phase of the cycle. Together with a decreased level of estrogen, the rising progesterone level signals that ovulation has occurred and helps make the endometrium receptive to the implantation of a fertilized gamete. Under the influence of progesterone, uterus enters into the secretory phase of the endometrial cycle. During this time, spiral arteries continue to grow and the uterine glands begin to secrete more mucus. After day 15 of the cycle, the optimal window for fertilization begins to close. Cervical mucus starts to thicken and becomes less hospitable to the sperm. Over time, the corpus luteum gradually degenerates into the non-functional corpus albicans. The corpus albicans doesn't make hormones, so estrogen and progesterone levels slowly decrease. When progesterone reaches its lowest level, spiral arteries collapse, and the functional layer of the endometrium prepares to shed through menstruation. This shedding marks the beginning of a new menstrual cycle and another opportunity for fertilization. All right, so as a quick recap, menstrual cycle begins on the first day of menstruation. For an average 28-day menstrual cycle, the changes which occur in the ovary during the first 14 days are called the follicular phase. Ovulation usually occurs at day 14 as a result of the estrogen-induced surge in luteinizing hormone. The last 14 days of the cycle are the luteal phase, during which progesterone becomes the dominant hormone. While the length of the follicular phase can vary, the luteal phase almost always precedes the onset of menses by 14 days. The uterus also goes through its own set of changes. During the first 14 days of the cycle, the endometrium goes through the menstrual phase and the proliferative phase. During the last 14 days, it goes through the secretory phase. Izin dokter, videonya sudah selesai. Oke, di stop start dulu.
Ya, baik. Sebetulnya video tadi secara skematik gitu ya sudah sangat menjelaskan dan kalau adik-adik nanti belajar lagi di rumah biar lebih mendalam pemahamannya nanti videonya diputar gitu ya. Nah, kalau misalnya eh, belum cukup pemahamannya terkait hal tersebut, kita bisa lihat dari PowerPoint yang Ibu bagikan tadi ke Dewayu. Baik dibuka PowerPoint yang fisiologi ovarium. Ya dokter, izin share screen lagi. Ya, next slide. Di share screen, next slide. Jadi begini adik-adik, saya tidak akan mengulang tentang anatomi daripada organ reproduksi wanita ya. Kita langsung ke fungsinya. Jadi harapan saya adik-adik masih memiliki sedikit pemahaman tentang struktur daripada organ reproduksi wanita dan juga bagaimana ovarium itu tentunya kalaupun karena supaya tidak overlap gitu ya. Mempelajari fungsinya cukup perlu waktu sehingga saya tidak akan mengambil topik yang nanti akan dibawakan oleh Dokter Adit. Mungkin Dokter Adit selain memberikan anatominya juga akan menyinggung sedikit fungsinya. Nah, jadi kita mulai dulu ingatan kita tentang beberapa hormon penting pada wanita gitu ya karena khusus kita membahas reproduksi. Jadi secara umum hormon-hormon ini adalah berkaitan langsung dengan reproduksi wanita, baik kaitannya dengan siklus menstruasi dan juga nanti kaitannya dengan bagaimana terjadinya proses kehamilan yang juga nanti merupakan materi selanjutnya pada blog ini. Ada bagaimana proses fertilisasi. Nah, jadi untuk ini kita fokus dulu bagaimana fungsi dari ovarium dan juga organ reproduksi. Baik, hormon pengertiannya saya kira kalian masih ingat ya. Jadi dia memang kalau hormon itu dihasilkan oleh organ-organ yang menghasilkan hormon kita sebut dengan organ endokrin kan, organ endokrin. Kemudian dia menghasilkan hormon oleh tentu sel-sel yang ada di dalamnya. Kemudian dengan substrat ataupun bahan baku yang tertentu. Kalau misalnya steroid hormon di sini bahan utamanya adalah kolesterol ya yang akan nanti kita bahas juga pada slide selanjutnya. Baik, ini diingat kembali silakan. Jadi dia tidak beredar lewat pembuluh darah. Mohon maaf, tidak memerlukan pembuluh khusus untuk mengedarkan hormon ini ke dalam darah, tetapi diproduksi oleh organ, kemudian dia akan beredar di dalam darah gitu ya. Levelnya bisa kita deteksi di dalam darah dan oleh karena itu pemeriksaan kadar berbagai hormon yang dihasilkan oleh tubuh kita, walaupun dia dihasilkan oleh kelenjar reproduksi, itu bisa dideteksi oleh kadarnya di dalam tubuh kita melalui darah atau serum ya. Nanti bagaimana proses pemeriksaan hormon dan sebagainya itu kalau kalian lanjut ke S2 gitu baru mungkin mendapatkan materi lebih mendalam bagaimana kita melakukan pemeriksaan terhadap level hormon-hormon tertentu. Nah, baik, dia akan langsung berfungsi jauh, misalnya organnya kena, maksudnya jauh itu dia dihasilkan di, misalnya FSH, dia dihasilkan di hipofisis anterior, kemudian dia juga akan berefek ke ovarium gitu misalnya. Jadi tempatnya tempat yang jauh gitu artinya. Oke, jauh dari tempat produksinya. Oke, lanjut. Next slide. Nah, itu. Sudah jadi ada konsep-konsep tentang pengertian endokrin tadi yang jaringan jauh kemudian parakrin ada sih juga beberapa hormon yang bekerjanya parakrin kemudian autokrin dia bekerja juga untuk dirinya sendiri gitu ya jadi hormon yang dihasilkan juga untuk eh, kelangsungan fisiologis dari organ tersebut. Oke lanjut. Baik, gonadotropin releasing hormone ini dihasilkan oleh hipotalamus ya.
yaitu tepatnya nukleus arcuatus yang disebut dengan nukleus arcuatus pada hipotalamus. Hipotalamus itu adalah bagian dari otak ya adik-adik. Kalau adik-adik sudah belajar tentang anatomi daripada neuroanatomi itu masih ingat ya, ada namanya hipotalamus. Jadi oleh nukleus arcuatus pada hipotalamus, kemudian fungsinya dia sendiri adalah mengontrol gonadotropin. Gonadotropin itu adalah FSH dan LH yang dihasilkan oleh hipofisis anterior. Dia merupakan suatu dekapeptida. Kalau kita belajar bagaimana struktur kimianya ya, mungkin yang masih ingat pelajaran SMA, bagaimana itu peptida seperti apa, kemudian dekapeptida itu deka itu kan artinya 10 gitu misalnya ya, dia terdiri dari chain peptida dari 10 gitu ya, rantai peptida. Kemudian half life-nya pendek, jadi GnRH ini dia sekali dihasilkan oleh hipotalamus secara pulsatil, kemudian dihasilkan sekali denyut menghasilkan hormon, hormon yang berada dalam darah, dan itu hanya sebentar saja bisa dideteksi. Jadi half life-nya pendek gitu ya. Dia sudah langsung diekspresikan. Kemudian secara pulsatil seperti yang tadi dia dalam berdenyut ya, hipotalamus itu berdenyut, setiap denyutan menghasilkan hormon GnRH. Kemudian jadi ada juga sampai critical range-nya berapa yang maksimal bisa dihasilkan. Oke, lanjut. Nah, gonadotropin yang tadi dikendalikan. Jadi gen RH yang tadi yang dihasilkan oleh hipotalamus mengontrol kerja daripada eh, gonadotropin yang dihasilkan oleh hipofisis anterior ya. Jadi FSH di sini ada dua untuk wanita, untuk laki-laki juga sama. Tapi hormon steroid yang dihasilkan beda. Kalau pada laki-laki kan testosteron, kalau pada wanita estrogen dan juga progesteron. Nah, FSH ini adalah namanya saja follicle stimulating hormone. Jadi dia mempengaruhi perkembangan dari folikel. Jadi menstimulasi pertumbuhan folikel yang berperan pada saat ovulasi. Kemudian luteinizing hormone ini itu seperti pematangan gitu ya, pencetusan saat ovulasi dia akan sangat tinggi pada mid cycle, pertengahan siklus, kurang lebih pada hari ke-14 gitu, dia akan tinggi sekali levelnya dan menyebabkan terjadinya pecahnya dinding folikel sehingga terjadi ovulasi ya. Kemudian eh, yang kita sebut dengan sebagai L-hazard. Jadi dia lonjakannya itu sangat tinggi kurvanya. Kemudian mempengaruhi proses luteinisasi, kemudian mempengaruhi juga proses steroidogenesis. Proses steroidogenesis ini sendiri adalah proses pembentukan steroid hormon ya. Produksi, kemudian juga dia mempengaruhi produksi progesteron oleh corpus luteum. Ya, tadi masih ingat kan kapan kapan corpus luteum itu menghasilkan progesteron, kapan disebut corpus luteum. Jadi folikel-folikel degrap, begitu dia terjadi proses ovulasi, dia akan berubah menjadi corpus luteum ya. Nah, corpus luteum ini memproduksi progesteron. Itu kan tadi pada video udah disebutkan ya. Oke, lanjut. Nah, apa itu estrogen? Estrogen dulu. Ya, estrogen ini tadi sudah merupakan bagian dari seks steroid hormon ya, yang oleh sel-sel granulosa dari folikel berkembang jadi. Estrogen ini merupakan suatu seks steroid hormon. Kenapa disebut seks steroid hormon? Ya, karena memang dia strukturnya adalah merupakan steroid gitu ya, steroid yang apanya yang bahan bakunya dari kolesterol. Kolesterol itu bisa didapat dari intik dari makanan, dan juga sel-sel di dalam tubuh kita juga bisa memproduksi kolesterol. Nah, kemudian dihasilkan oleh sel-sel granulosa. Ini ingat ya, ini sering sekali muncul pada pertanyaan-pertanyaan kalau ujian blok ataupun UKM PPD, bahwa yang menghasilkan estrogen adalah suatu seks steroid hormon yang dihasilkan oleh sel-sel granulosa dari folikel yang sedang berkembang. Jadi folikel itu kalau kita lihat ya, baru lahir baru lahir seorang wanita, pada ovariumnya itu mengandung jutaan dari ini folikel primordial namanya. Masih ingat kan ya, Dek ya? Folikel primordial, kemudian dia berkembang menjadi folikel primer ya.
yang hanya dilapisi oleh selapis sel pipih, epitel pipih. Kemudian dia begitu dia eh, sa- saat menars atau mens pertama kali, namun sebelumnya sudah terjadi perkembangan eh, apa namanya perkembangan seks sekunder seperti yang ditandai dengan seorang wanita yang akan mendekati menars itu kan ada tanda-tandanya pembesaran daripada payudara, kemudian eh, mulai tumbuh lemak, kemudian rambut-rambut pubis. Nah, itu folikelnya sudah mulai ada yang akan menjadi folikel sekunder gitu ya. Nah, growing folikel inilah menghasilkan hormon estrogen yang dipengaruhi oleh FSH tadi. Nah, kenapa pada saat bayi misalnya baru lahir kan belum ada tuh hormon estrogennya. Nah, ini kan suatu perkembangan intake dan sebagainya yang mempengaruhi. Biasa kemudian seiring dengan perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan dari individu, terutama yang wanita di sini, talamus mulai memproduksi daripada GnRH. GnRH ini eh, dipengaruhi juga oleh kan ada yang menarsnya terlalu dini gitu misalnya ya kecepatannya ada bervariasi tetapi ada rata-ratanya orang mulai menars itu umur 10 sampai 12 tahun tetapi ada yang lebih dini itu mungkin dirangsang oleh hal-hal yang sifatnya estrogenik. Estrogenik itu misalnya intake yang terlalu banyak mengandung estrogen seperti pada misalnya hewan yang eh, kita konsumsi makanannya banyak mengandung estrogen supaya dia cepat besar gitu ya. Nah, itu estrogenik, kemudian juga oleh hal-hal yang sifatnya merangsang di otak seperti ya misalnya terlalu dini paparan mengenai misalnya mohon maaf video-video yang selayaknya belum ditonton oleh anak umur sekian gitu misalnya ya paparan yang sifatnya menginisiasi gitu ya pertumbuhan daripada talamus untuk memproduksi GnRH dan mempengaruhi hipofisis untuk memproduksi FSH karena seks steroid hormon ini dipengaruhi produksi dan juga kerjanya oleh FSH, follicle stimulating hormone yang dihasilkan oleh hipofisis anterior. Jadi sel-sel granulosa dari folikel yang sedang berkembang ini yang menghasilkan seks steroid. Kalau sudah tidak ada folikel-folikel yang sedang berkembang, jadi habis gitu ya. Nah, folikel ini kan saat kita memasuki pubertas itu memang saat lahir dia jumlahnya jutaan, tetapi dia akan mengalami apa namanya atresia dan tidak bertumbuh gitu adik-adik. Jadi tidak semua yang jumlahnya jutaan saat lahir seorang wanita itu akan eh, terdapat pada ovariumnya sampai dia menjelang masa pubertas itu akan hanya sekitar kurang lebih 400 jutaan eh, jumlahnya. Nah, itu yang akan selama dia fase hidupnya, selama fase reproduksi dewasa muda itu akan setiap bulan itu kurang lebih 10 sampai 15 ada folikel yang akan dari folikel primer menjadi folikel sekunder. Nah, dari folikel primer menjadi folikel sekunder inilah yang menghasilkan hormon estrogen pada sel-sel granulosa. Ketika folikel ini habis, jadi tidak ada lagi yang memproduksi estrogen. Begitu juga dengan progesteron saat karena kan tidak ada lagi ovulasi, tidak ada korpus luteum. Nah, itu menjadi berkurang atau bahkan hampir tidak ada hormon estrogennya yaitu yang disebut dengan menopause ya. Jadi seorang wanita biasanya mengalami menopause pada umur kurang lebih 50 tahun rata-rata statistik di Indonesia dan di dunia juga sekitaran itu mungkin 50 sampai 55, di Indonesia rata-rata 50 sampai 51. Nah, ini yang menyebabkan seorang wanita itu bisa mengalami menopause di mana tidak lagi mendapatkan menstruasi oleh karena memang tidak ada lagi folikel yang berkembang, sudah habis folikelnya di ovarium. Nah, ini tidak ada yang memproduksi. Ada diproduksi oleh korteks adrenal, namun jumlahnya tidak bermakna untuk mencapai apa namanya menjaga supaya tidak terjadi menopause gitu misalnya ya. Jadi memang berbeda di sana. Jadi umpan balik negatif kerjanya oleh jadi dia pada masa reproduksi
Jadi begitu estrogen tinggi kadarnya di dalam darah, maka dia akan memberikan umpan balik negatif kepada folikel FSH ini ke hipofisis. Nanti kita lihat bagannya ada yang eh, feedbacknya ya, bagaimana kontrolnya. Oke, next. Nah, progesteron sendiri juga sama, merupakan satu seks steroid ya, dihasilkan oleh granulosa corpus luteum. Nah, itu tadi, begitu dia ovulasi pada mid cycle, terjadi ovulasi seperti pada video tadi ya, akan eh, apa namanya, akan menjadi corpus luteum dia, folikelnya, folikel sekundernya. Akan menjadi atau follicle de Graaff ya yang paling matang itu follicle de Graaff yang mengandung oosit yang sangat matang. Nah, setelah adanya pada mid cycle terjadi LH surge, estrogennya tinggi, LH tinggi dihasilkan oleh terjadi ovulasi. Begitu ovulasi akan berubah menjadi corpus luteum dia folikelnya. Nah, itu menghasilkan hormon progesteron. Jadi juga dihasilkan oleh sel-sel sincitiotropoblast. Sincitiotropoblast sendiri adik-adik masih ingat, mungkin ini adalah suatu sel yang terdapat pada plasenta ya. Nah, apabila terjadi kehamilan, eh, kadar progesteron ini akan tetap tinggi karena dihasilkan oleh sincitiotropoblast. Tapi apabila tidak terjadi kehamilan, dan dia akan turun menjadi korpus ablikan ya lama-lama ya ininya dan tidak bisa menghasilkan progesteron ataupun estrogen lagi sehingga levelnya akan sangat turun pada setelah pertengahan siklus dan terjadilah peluruhan daripada apa namanya kapiler-kapiler pada dinding endometrium sehingga dinding endometriumnya menjadi luruh atau lepas dia dari uterus menjadilah menstruasi itu first day. Jadi siklus awal siklus itu kita hitung pada begitu mulai terjadi menstruasi hari pertama ya. Oke, next. Androgen ini sendiri merupakan hormon utama pada laki-laki. Namun demikian, ovarium juga menghasilkan yaitu DHA dan juga androstenedion. Androgen ini juga dihasilkan oleh ovarium yang jenisnya adalah dehidro androstenedion ya, DHA dan androstenedion. Kemudian dia juga menyebabkan peningkatan jaringan stroma pada tengah siklus menstruasi. Apa fungsinya androgen ini pada wanita? Dia jumlahnya dihasilkan dalam jumlah yang minimal ya, jadi tidak seperti pada laki-laki yang merupakan hormon utama, tetapi ovarium juga menghasilkan androgen. Ini gunanya adalah untuk sebagai desire gitu ya. Jadi sehingga seorang wanita itu bisa memiliki gairah gitu ya, gairah seksual gitu. Jadi kalau tidak ada hormon ini nggak akan ada desire di sini, tidak akan ada gairah seksual. Nah, ini tinggi pada pertengahan siklus. Itu adik-adik. Sering menyebabkan mulai apa namanya juga apa nah, jerawat gitu ya, mulai tumbuh itu disebabkan oleh androgennya itu yang mulai juga meningkat bersama-sama dengan peningkatan level estrogen pada awal siklus. Oke, next. Nah, ini yang menghasilkan hormon-hormon tadi. Itu kan beberapa pengertian tadi. Kemudian yang menjadi inti utama dari pengaturan proses bagaimana reproduksi wanita ini adalah poros hipotalamus, hipofisis, ovarium ya, dan lagi satu uterus. Hipotalamus di dasar otak, hubungan dengan epifisi. Jadi saya kira ini adik-adik bisa baca ya, nanti hafalin apa itu hipotalamus dan bila perlu buka kamusnya biar lebih ininya atlas anatominya dibuka. Baik itu mau PDF-nya ataupun punya atlas yang hardnya, hard copy-nya yang cukup tebal itu sering dibuka-buka ya, itu ya, buku utama yang harus kita miliki. Jadi dibuka lagi yang mana sih namanya hipotalamus itu. Oh ini dia, ternyata dia ada di tepatnya di dasar otak, kemudian dia menghasilkan suatu GnRH tadi. Oke, next.
Ya, tadi sudah, nanti tinggal dibaca, mempengaruhi proses hipofisis, kemudian juga hipofisis mempengaruhi ovarium. Jadi pengaturannya adalah oleh GNRH. Tetap semuanya kontrol oleh otak ya. Next. Yang tidak dikontrol oleh otak secara langsung adalah gerakan refleks ya. Kalau kalian belajar neuro, ada gerak refleks dia apa namanya feedbacknya itu tidak melalui kontrol otak karena dia spontan sampai di medula spinalis saja kontrolnya. Misalnya kalau kita kena otomatis rangsangan nyeri, otomatis kita melaksanakan withdrawal menarik tangan gitu misalnya, nah itu refleks gerak refleks tidak sampai ke otak perintahnya, tetapi sampai di medula spinalis. Oke, ada 3 mekanisme yang ini sudah tadi. Next. Nah, oke. Ya, oh, oke, back. Lagi satu. Ya, lihat bagannya utuh. Nah, baik adik-adik. Jadi ini hipotalamus di otak tadi, hipofisis anterior juga di otak ya. Tepatnya ada dekat-dekat regiotemporal di hipofisis ini. Kemudian ovarium. Ovarium adik-adik udah tahu kan posisinya di mana ya. Ovarium ini tentu adalah pada regio pelvis ya. Pada regio pelvis, kanan kiri kita punya 2 ovarium. Jangan sampai mahasiswa kedokteran nggak tahu ya berapa punya ovarium gitu. Kecuali yang ada kelainan, baru kan. Kemudian atau yang operasi gitu kan, tinggal 1 ovarium yang berfungsi gitu misalnya. Nah, ovarium, kemudian tadi kan udah lihat juga skematiknya ya, ada uterus, kemudian ada ovarium kanan kiri. Kemudian, nah kontrolnya begini. Jadi long feedback. Jadi hipotalamus menghasilkan GNRH, GNRH mempengaruhi kerja dari hipofisis anterior. Hipofisis ini menghasilkan FSH dan LH dan mengontrol FSH LH mengontrol kerja dari ovarium untuk menghasilkan estrogen, progesteron dan juga androstenedion tadi ya. Hormon salah satu hormon androgena. Begitu kadarnya tinggi, estrogen itu kadarnya tinggi, dia memberikan feedback langsung ke hipotalamus bisa tanpa harus melalui hipofisis gitu misalnya. Jadi dia bisa juga memberikan feedback langsung ke hipotalamus, memerintahkan stop, kadarnya udah cukup tinggi nih, kamu nggak usah terlalu banyak deh ininya. Jadi kerjanya agak agak slow gitulah secara kasarnya. Kemudian oh, dari bisa juga dia lewat hipofisis, estrogennya tinggi, hipofisis stop dulu memproduksi FSH gitu ya, follicle stimulating hormone, karena kadar estrogen udah cukup tinggi kayak gitu. Jadi dia emang kontrolnya bagus, sudah diatur demikian. Ya tentunya mengatur siapa ya, pencipta ya, begitu sempurnanya ya. Di samping kita mempunyai kontrol oleh otak juga ada kontrol yang misalnya otomatis gitu, refleks, gerak refleks oleh medula spinalis. Jadi ini kontrol, ini sadar. Maksud saya bukan bukan sadar kita sadari, ini kan kerja semuanya eh, tiada henti ya. Mereka kalau berhenti ya kita stop untuk hidup gitu kan. Jadi ini terus-menerus tanpa kita sadari, namun melalui otak gitu, analisis di otak. Oleh karena ada zat-zat ataupun hormon yang mengatur tersebut. Nah, bisa juga dari hipofisis itu langsung dia short feedback, memerintahkan hipotalamus untuk menyetop ataupun menambah produksi dari hormonnya. Ya, tergantung levelnya di dalam darah. Tergantung. Jadi dalam keadaan fisiologis semua ini sangat berjalan sangat baik. Makanya keteraturan siklus menstruasi itu sangat eh, pada yang normal itu 28 hari itu benar-benar sudah demikian ya sepanjang umur seorang wanita, misalnya menarche dia umur 10. Oke, mungkin pada awal-awal terjadi ada beberapa wanita yang tidak mengalami siklusnya secara rutin setiap 28 hari oleh karena memang baru siklusnya anovulatoir. Jadi memang pematangan daripada folikel itu belum sempurna oleh karena memang produksi hormonnya juga belum sempurna kontrolnya. Namun biasanya begitu menars 3 bulan pertama belum begitu baik kontrolnya. Nah, setelah berikutnya akan sangat baik kontrolnya. Jadi rutin bisa setiap bulan. Nah, kadang-kadang ada juga gangguan gitu ya, apa yang mempengaruhi misalnya. Oke, dibilang stres mempengaruhi proses menstruasi, kadang bisa lebih awal atau lebih lambat oleh karena yaitu tadi psikologis mempengaruhi, karena ini adalah sesuatu yang juga dikontrol oleh otak ya.
Paham sampai di sana ya? Itu jeleknya kalau Zoom ya, lemahnya di sini. Saya nggak bisa melihat reaksi kalian, jadi saya anggap kalian paham. Oke, next. Oke, tadi sudah lanjut. Mirip ini ya. Jadi kalau kalau kadarnya tinggi di dalam darah, dia feedbacknya negatif gitu. Kalau dia sudah rendah kadarnya di dalam darah, dia memberikan respon yang positif gitu. Disuruh meningkatkan gitu aja di sini tanda plus minusnya. Baik, lanjut. Nah, ini siklus menstruasi tadi. Jadi pada video juga sudah di adik-adik simak ya, siklus menstruasi merupakan suatu siklik bulanan ya, dianggap bulanan, tepatnya 28 adik-adik, 28 hari sekali. Mungkin kalian sekarang bisa menghitung dengan pembelajaran ini, atau mungkin sudah di semester 2 juga sudah mulai memahami gitu ya, paling tidak untuk diri sendiri, lihat berapa hari siklusnya. Kalian jangan memakai tanggal ya, karena tanggal itu kan berubah-ubah. Misalnya Januari itu tanggalnya ada bulannya ada 31. Kalian haidnya misalnya tanggal 2. 2, 2 plus 28 kalau normal itu kan tanggal 30 bisa haid lagi. Itu bukan sesuatu yang salah, justru sangat fisiologis karena 28 pas. Karena 28 pas. Oke. Karena 28 pas kan. Nah, kadang ada yang datang misalnya konsultasi ke praktek gitu. Kalau kita misalnya praktek umum, pasti yang dicari pertama itu ya praktek umum gitu. Dia nanya, "Dok, saya kok sebulan ini dapatnya 2 kali gitu haidnya." Jadi kalian pakainya tanggal ya, tanggal berapa haid pertama, hari pertama. Misalnya sebelumnya jangan yang sudah habis darah haidnya ya, mulainya day one gitu ya. Jadi terjadi discharge, keluarnya darah menstruasi itu kapan? Hitung 28 harinya lagi. Ya itu yang normal. Ternyata oh normal gitu. Kadang mereka pakai patokan tanggal. Tanggal itu kan berubah. Oke. Jadi ada 3 fase ya adik-adik. Jadi fase folikular, ovulasi dan juga luteal. Oke, apa yang terjadi pada masing-masing fase ini? Next. Tadi sudah disebutkan di dalam video ya. Next slide. Nah, pada fase folikular, adik-adik ini kan camkan ini, pahami. Namanya saja fase folikuler. Jangan aneh-aneh lagi nanti kalau misalnya ada dalam soal gitu ya, atau di dalam analisis kalian, bahwa jelas terjadi, apakah terjadi ovulasi pada fase folikuler? Ya jelas belum ya. Jadi perkembangan folikel. Terjadi perkembangan folikel itu tadi dari folikel primer, lahir kita namanya folikel primordial, seiring dengan bertambahnya umur, pendewasaan, mulai bekerja siklus hipotalamus hipofisis anterior oleh berbagai hal, adalah dari rangsangan psikologis, dari intik, karena perkembangan, pendewasaan gitu ya. Jadi dia sudah mulai terjadinya perkembangan folikel primordial menjadi folikel primer. Itu banyak banget ya di dalam ovarium ya, jutaan itu tadi. Nah, pada fase folikuler terjadi perkembangan folikel. Hanya akan ada satu folikel yang matang. Ini hanya ada satu normalnya adik-adik. Nah, kenapa ada yang bisa dua, kadang bahkan lebih pada kembar gitu, misalnya pada kejadian kehamilan kembar yang normal ya, bukan yang oleh karena IVF gitu atau inseminasi dengan teknologi fertilisasi perkembangan yang sekarang. Kalau IVF itu sama dengan bayi tabung ya, in vitro fertilization. Jadi memang sengaja dibuat super ovulasi, diberikan rangsangan. Itu yang disebut perangsang-perangsang gitu tadi. Jadi dengan hormon, disuntikkan hormon yang tinggi akan menyebabkan tidak hanya ada satu folikel matang, akan ada lebih, sehingga telur yang bisa diambil pada saat melakukan ovum pick up namanya, jadi melalui suatu laparoskopi diambil ovumnya, kemudian dipertemukan dengan sperma pada tabung. Nah, itu kenapa disebut bayi tabung. Kalau istilah medisnya adalah IVF ya, in vitro fertilization. Jadi fertilisasinya terjadi di luar tubuh. Nah, itu menjadi banyak sehingga bisa dalam satu kehamilan itu bisa dapat 2, 3 bayi mereka. Karena memang teknik daripada IVF itu kan
memerlukan biaya gitu ya. Jadi memang sebisanya dibuat lebih dari satu. Tapi kalau ya namanya juga usaha, kalau cuma satu yang ada ya, ya yang apa-apa kayak gitu misalnya. Kemudian tapi normalnya gitu ya ada hanya satu folikel yang matang sehingga jarang terjadi kehamilan kembar. Jadi yang gemeli ada beberapa juga yang terjadi kehamilan kembar pada yang normal biasanya oleh genetik sih itu ada faktor genetiknya. Kemudian ini adalah fase folikuler ini bisa berlangsung dari eh, pertama darah haid itu keluar, jadi day one ya, dari proses menstruasi darah haid keluar sampai 10 hari gitu deh maksudnya. Kemudian berarti 10 hari, berarti ini siklusnya pendek plus 14, 10 tambah 14 berarti 24, bisa 24 hari haidnya gitu. Karena ovulasi itu terjadi adalah pada 14 hari eh, setelah terjadinya ovulasi itu terjadi 14 hari setelah menstruasi berikutnya. Kayak gitu pengertiannya. Jadi bisa dia, fase folikular ini bisa yang memanjang dan memendek dia. Bisa antara normalnya 10 sampai 14 hari. Oke, next. Nah, apa itu folikel primordial? Ini yang dari satu oosit stadium lipoten. Ini satu lapis pertemuan dia bisa diganggu calon folikel. Nah, ini yang baru lahir ya. Adanya tidak terpengaruh gonadotropin adanya peningkatan FSH. Jadi pelan-pelan dia akan menjadi. Jadi ciri dari folikel primordial ini dihafalin ya. Oke, next. Sudah velucida, kemudian ada folikel preantral, jadi oositnya oosit membesar ya. Ciri-cirinya seperti ini. Lapisan deka mulai terbentuk, dipengaruhi gonadotropin, aromatisasi androgen dan jadi dia karena dia sudah mulai terjadi profilasi dari proliferasi dari sel-sel granulosa dan menyebabkan adanya pada sel granulosa ini terdapat reseptor FSH. Jadi kita ingat pada blok 1.1 adik-adik belajar bagaimana mekanisme kerja dari hormon, bahwa hormon itu akan bisa bekerja pada sel yang spesifik dengan reseptornya yang spesifik. Jadi kenapa dia oke, tadi Bu katakan bahwa FSH ini hormon ini ada di dalam darah. Berarti semua organ dong bisa terpengaruh oleh kerja kerja daripada FSH, jantung bisa oh bisa kan kayak gitu pengertiannya. Nah, satu lagi yang harus adik-adik ingat bahwa hormon itu hanya akan bisa bekerja pada sel yang memiliki reseptornya. Jadi pada spesifik pada reseptor. Jadi FSH bekerja pada eh, folikel di mana sel-sel granulosa pada folikel ini memiliki reseptor FSH sehingga bisa dia jantung nggak memiliki. Jadi nggak bisa dia bekerja pada jantung kayak gitu ya. Jadi pada yang reseptor yang spesifik itu maksudnya. Nah, sehingga dia lapisan TK mulai terbentuk dipengaruhi oleh gonadotropin di sini. Ingat apa itu gonadotropin ya? Gonadotropin berbeda dengan uh, steroid gitu ya. Yang mana disebut steroid hormon itu mohon diingat nanti pemahamannya. Kemudian terjadi aromatisasi androgen dalam granulosa sehingga menyebabkan estrogen mulai meningkat. Itu tadi di awal disebutkan bahwa estrogen diproduksi oleh growing follicle atau folikel yang sedang tumbuh. Sebentar saya kok bingung lihat jam ya. Em, saya ada janjian bimbingan skripsi nampaknya. Yuk, next. Ya, perikel antral memiliki antrum atau lubang ya, atau folikel sekunder ya adik-adik ya sama ya. Preantral tadi itu primer, kemudian antral dia mulai terbentuk antrum atau lubang. Jadi folikel sekunder disebut folikel sekunder. Ciri-cirinya adalah dengan pengaruh estrogen dan FSH, cairan folikel meningkat, FSH membuat estrogen itu menjadi dominan, artinya banyak sekali ada estrogen. Kemudian pelan-pelan oleh karena tadi sudah tinggi estrogennya sehingga memberikan feedback negatif kepada hipofisis ataupun kepada hipotalamus. Kurangilah produksinya gitu. Estrogennya udah cukup tinggi. Nah, jika
terjadi penurunan FSH dan terjadilah androgen itu mendominasi. Ini yang Ibu bilang tadi, fungsi dari androgen pada mid cycle itu ataupun secara gradual itu membuat mempengaruhi seorang itu seorang wanita memiliki desire gitu ya atau gairah gitu ya. Oke, next. Nah, berbalik negatif, Kongres pada saat oke nanti tinggal dibaca yang ini. Nah, ini kan ciri-ciri tadi ya. Saya kira adik bisa membacanya lebih lanjut. Ya, memproduksi androgen, peran untuk atresia dan meningkatkan libido, ya, atau desire ya. Oke, next. Nah, fase ovulasi itu tadi. Fase ovulasi terjadi pada 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Tuh, ingat tuh. Sebelum menstruasi berikutnya itu pegang kata-katanya ya. Pengertiannya jangan sampai salah. Jadi lepasnya oosit, jadi lepas oosit. Kalau ada kemudian ditangkap oleh Fimbre kan, proses fertilisasi kalau adik lihat videonya ditangkap oleh Fimbre pada tuba Palovi itu ya, ditangkap set, kemudian dia berjalan sepertiga lateral, dia bertemu dengan kalau ada sperma yang lewat gitu ya, yang nah disitulah terjadi proses kehamilan, mulai perkembangan embrio di situ. Tapi kalau tidak ada, nah akhirnya tidak terjadi korpus lu karena sudah lepas nih ovum, oositnya sudah lepas, kemudian folikel yang tadi folikel the Graaff yang matang itu dia berubah menjadi folikel atau korpus luteum ya. Nah, kemudian dia menjadi korpus albikan. Korpus albikan ini tidak bisa memproduksi estrogen dan progesteron sehingga dia sangat rendah levelnya dalam darah terjadilah proses menstruasi. Nah, apabila terjadi kehamilan, progesteronnya tetap tinggi. Kenapa bisa tetap tinggi? Karena ada plasenta yang menghasilkan progesteron. Progesteron ini juga disebut hormon kehamilan, gitu ya. Tadi proses berangsur kehamilan, makanya apabila terjadi gangguan pada kehamilan, misalnya terjadi flek atau perdarahan pada awal-awal masa kehamilan, kadang itu diberikan penguat, dibilangnya penguat gitu bahasa awamnya itu adalah hormon progesteron ya. Oke, next. Luteal seperti apa? Ini tadi udah saya jelaskan juga. Baik, lanjut. Nah, jadi ringkasan proses menstruasi. Ini ringkasan video yang tadi ya, Dek ya. Next. Oke. Stop share dulu. Oh, hujan ya? Oh ya, ya. Baik. Stop share dulu, Dek. Saya mau lihat reaksi kalian dulu. Bisa ditangkap secara umum ya. Nanti lebih detail lihat di videonya ya. Yang tadi yang saya paparkan hanya konsep-konsep supaya kalian tidak salah. Ya. Yang disebut hormon kehamilan progesteron gitu. Misalnya yang disebut dengan steroid hormon itu tadi ya estrogen, kemudian progesteron, eh, androgen juga ada dihasilkan oleh wanita sedikit pada mid cycle. Siapa yang memproduksi tadi sudah disebutkan. Oke, sampai di situ kontrolnya ingat. Nah, kalau proses sebentar saya jeda sebentar ya. Kalian boleh minum sebentar ya.
Ya, maaf, terjelas sebentar. Tadi ternyata saya kira mahasiswa bimbingan skripsi yang mau perjanjian. Ternyata teman-teman dosen yang mau cuti lebaran. Jadi ada beberapa teman yang Muslim dari jauh, dia dari luar daerah, dari yang dari Medan, dari Makassar itu cuti duluan. Ya, oke, sampai di sana paham ya, Pak. Nanti untuk lebih apa namanya ininya prosesnya yang perlu kalian pahami di buku Gaiten juga ada ya, Dek ya. Jangan bacanya yang aneh-aneh ya. Buku Gaiten, kemudian video yang tadi saya share itu kalau kalian berlangganan osmosis boleh juga dilihat video-video lainnya. Berlangganan osmosis. Tadi saya ambil juga video dari osmosis. Itu sudah sejak awal sih saya ini. Tahun lalu juga dikasih yang itu. Sampai di situ ada? Ya. Baik, kalau enggak lanjut ke materi ini. Baik, next. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan, kenapa seseorang itu atau di dalam tubuh manusia bisa memproduksi hormon seks steroid ini. Jadi tadi sudah juga disampaikan bahwa hormon seks steroid utama adalah estrogen, progesteron, dan androgen. Kemudian disintesis terutama di ovarium, korteks adrenal, dan plasenta. Jadi berperan dalam siklus menstruasi, kehamilan, dan karakteristik seksual sekunder ya. Oke, next. Jadi pada ovarium, sumber hormon seks steroid ini, jadi saya tekankan kembali ya, pada ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron, korteks adrenal juga menghasilkan androgen, jadi dan plasenta saat kehamilan juga estrogen dan progesteron. Ya, pada saat kehamilan ya, apabila tidak kehamilan itu dah yang tidak ada menahan daripada dinding endometrium sehingga terjadi menstruasi. Jadi ovarium juga menghasilkan androgen sebetulnya. Bisa ditambah di sini. Mungkin kurang nih dari slide-nya. Oke, next. Jadi jalur biosintesis hormon seks steroid itu ada semua hormon steroid itu berasal dari kolesterol. Kolesterol ini jalurnya mentah-mentah begitu langsung menjadi hormon ya tentu melewati berbagai proses biokimia ya diproses di dalam sel, kemudian mitokondria di mana dihasilkan hormon gitu ya. Ada adik-adik sudah mempelajari bagian-bagian dari sel, kemudian kolesterol ini kemudian diubah menjadi pregnenolon, prosedur utama, dan pregnenolon ini dikonversi menjadi progesteron, androgen, dan estrogen. Oke. Nah, jadi enzim-enzim. Nah, di dalam namanya juga ada proses biokimia dari kolesterol, kemudian menjadi prekursor tadi. Kemudian apa sih yang berperan di sana di dalam sel? Jadi memerlukan enzim kan di dalam mensintesis suatu zat. Jadi ada namanya enzimnya STAR gini ya. Nanti kalian cari kepanjangannya apa, yaitu tujuannya dia memindahkan kolesterol ke dalam mitokondria. Ya, kita jadi kolesterol ini yang kita makan, misalnya intake kita mengandung kolesterol. Jadi tidak selamanya kolesterol itu buruk ya. Ada kan ada beberapa juga jenis kolesterol. Jadi
dia berguna untuk sebagai substrat ataupun bahan untuk membentuk steroid hormon. Jadi STAR ini tugasnya adalah memindahkan kolesterol ke dalam mitokondria. Kemudian ada MP450 yang mengubah kolesterol menjadi pregnenolon, kemudian 3 beta HSD mengubah pregnenolon menjadi progesteron, kemudian aromatase mengubah androgen menjadi estrogen gitu. Ya dihafalkan ya satu-satunya apa yang berperan enzim-enzimnya ini adik-adik harus hafalkan. Next. Ya tadi sudah kita sebutkan juga melepaskan. Jadi regulasinya demikian. Next. Jadi hormon ini berkaitan dengan reseptor spesifik dalam sel target, merangsang proliferasi dan sebagainya. Oke. Nah, jadi itu aja untuk yang ini. Kalau nanti lebih dalam bagaimana proses di dalam biokimia yang di dalam sel itu eh, apa terjadi nanti mungkin di S2 baru pendalamannya ya. Kalau di S1 cukup pengenalannya saja bahwa substratnya apa, enzim yang berperan apa, prosesnya di mana. Ya, prosesnya ya tentu di dalam mitokondria daripada sel-sel tadi yang di dalam ovarium ya. Oke. Baik. Nah, mungkin itu dulu dari Ibu. Mohon izin supaya waktunya juga bisa ini berbagi ini karena banyak sekali terjadi waktu libur. Ibu kira tidak membuka lagi sesi pertanyaan dan Ibu izin ada janji membimbing adik-adik skripsi yang harusnya tadi jam 13 harusnya saya lupa kalau ini apa namanya waktu ngajarnya. Udah kadung janjian kemarin. Saya kira waktu ngajarnya tadi setengah 12, tahunya setengah 1. Oke. Ya, itu dulu ya adik-adik. Nanti belajar yang baik. Ingat dibaca buku guide-nya. Dibandingkan ataupun dicocokkan kembali dengan slide. Adik buat resume dengan adik sendiri. Dikasih coret-coretan. Atau pelajari video. Subjek-subjek yang berperan apa penekanannya ya. Dihafalkan ya. Baik. Sebelum meninggalkan. Mungkin kita bisa sebelum meninggalkan room ya. Mungkin kita bisa ini terlebih dahulu. Dokumentasi. Disilahkan. Baik dokter, untuk dokumentasi izin saya pimpin ya dokter. Di sini ada 4 slide, jadi mohon izin untuk 4 kali ya dokter. Baik, untuk slide pertama saya hitung dalam 3, 2, 1. Slide kedua dalam 3, 2, 1. Slide ketiga dalam 3, 2, 1. Slide keempat dalam 3, 2, 1. Baik, sudah dokter. Terima kasih banyak dokter. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak. Mudah-mudahan membantu di dalam pemahaman adik-adik. Oke, izin saya uh, lip zoom-nya ya. Terima Selamat kasih banyak belajar. dokter. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.